Bapak Ibu Pendeta yang bertugas nanti kami silakan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu IKPR GKE Kapuas Seberang. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Liturgi yang kita gunakan adalah liturgi ibadah HUT ketiga Resort GKE Kapuas Seberang. Kita masuk dalam pengantar ibadah. Aku mau bersyukur kepada Allahku, Allah yang menjadikan aku, Allah yang kepadanya aku datang dalam pujian. Mari datang dalam pujian syukur, sorak-sorak kemuliaan bagi namanya yang kudus. Bersama-sama, mari puji Dia. Amin. Mari puji Tuhan dengan nyanyian Hai Puji Namanya. PKJ nomor 55 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menerima votum dan salam. Kita terima votum dan salam. Ibadah HUT ketiga Resort GKE Kapuas Seberang jadi di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita ucapkan secara litani Mazmur pasal 145 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaanmu. Bersama-sama, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Amin. Marilah kita berdoa menaikkan syukur kita. Semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong, seterusnya Tuhan menolong. Demikianlah perjuangan Resort Kapuas Seberang hingga pada usia yang sekarang ini karena kasih karunia semata. Oleh karena itu kami menaikkan syukur kami
dalam penyertaan dan kebaikan Tuhan atas resort ini, baik oleh para MPH, para perumus yang telah berjuang bersama-sama menyatukan hati dan tekad untuk resort ini boleh ada sampai hari ini. Baik juga semua dan seluruh jemaat Tuhan, baik di jemaat-jemaat maupun juga mereka yang memberi diri, kami yang bersama-sama ada di sini dan juga sekalian yang tidak dapat hadir. Kami boleh memberi diri kami untuk melayani di dalam resort ini. Bila rasa syukur kami ini boleh naik kepada Tuhan dan menjadi kekuatan untuk kami boleh menjadi lebih baik lagi ke depan dan seterusnya sampai nama Tuhan dinyatakan di segala bangsa. Terima kasih Bapa atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah usia yang masih muda ini Tuhan berkenan memberkati, Tuhan berkenan menyertai, Tuhanlah yang melindungi. Di tengah kerasnya arus gelombang dunia ini, berbagai hal yang akan kami hadapi, kami mempercayakan perahu resort Kapuas Seberang ini kepada Tuhan sebagai juru-mudinya. Biarlah kami yang oleh kasih karunia Tuhan boleh bahu-membahu bersatu padu, baik di tingkat jemaat hingga ke resort ini, kategorial per kategorial, maupun juga berbagai bidang, bahkan sampai kepada tiap-tiap rumah tangga yang ada di resort ini. Kami boleh bersatu hati, bersama-sama berpikir, bersama-sama bekerja, bersama-sama bertindak untuk kemajuan resort Kapuas Seberang ini. Pakailah kami Tuhan, resort Kapuas Seberang ini sebagai pendayung-pendayung yang maju bersama untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mahkota kehidupan yang pada saatnya Tuhan akan berikan kepada setiap kami. Angkatan demi angkatan resort ini kami percaya akan memberitakan kemuliaan dan keperkasaan Tuhan yang sudah menjadikan kami sekarang dan selama-lamanya. Kepada Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun kami menaikkan syukur kami, berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari bersyukur dengan pujian PKJ nomor 7 bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan. Mari bermasmurlah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Perjanjian Lama, Ester pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana, raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur, dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga. Maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasuerus, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus, "Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja." Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, "Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlukan seperti yang kau pandang baik." Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka, salinan surat harus
diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Ibu-Ibu Pendeta Seresot GKE Kapuas Seberang. Kami persilakan. Bapak Ibu Jemaat, Tuhan yang telah memilih kita dalam tugas panggilan pelayanan. Ketika Tuhan memilih, kita tahu bahwa Tuhan tahu kita mampu melakukannya.
Karena itu kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Terus berjuang melayani Tuhan sampai akhir, karena kita harus terus setia. Resort GKE Kapuas Seberang. Tuhan memberkati. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang sudah dibacakan tadi bagi kita. Namun sebelumnya kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menolong kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini boleh ada karena kasih dan kebaikan Tuhan untuk kami. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama mengisinya dengan merenungkan firman-Mu, maka tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti, memahami maksud-Mu melalui firman-Mu yang sudah kami baca. Kami sadar kami berdosa, kami sadar kami terbatas untuk memahami maksud-Mu. Namun sejauh mana Tuhan mau bekerja dalam hidup kami, maka kami bersedia untuk melakukannya. Maka biarlah Roh Kudus mengajar kami melalui firman-Mu dan menolong kami juga untuk mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Mu. Oleh Yesus Kristus kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Ester pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 menjadi dasar perenungan kita. Dan perikop kita adalah muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah pepatah Tiongkok mengatakan kalau 1000 teman terlalu sedikit, satu orang musuh terlalu banyak. Suatu pepatah yang menggambarkan bahwa adalah lebih baik jika kita membangun relasi, pertemanan, persahabatan dengan banyak orang. Karena hal itu baik dan membawa kebaikan juga perdamaian. Daripada kita membangun permusuhan atau pertikaian dengan memusuhi orang lain. Bahkan jika hanya satu orang saja yang kita musuhi, pepatah itu mengatakan kepada kita bahwa itu terlalu banyak. Bahkan jika hanya satu orang saja yang kita musuhi akan dapat memantik suatu kekacauan yang mungkin tidak dapat terkendalikan dan mungkin juga akan menjadi suatu hal yang berbahaya bagi kita, bagi keluarga, bagi semua orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Ester pasal 3 ayat 1 sampai 15. Nas bacaan dan renungan kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis hari ini memperlihatkan hal tersebut. Sebenarnya hanya satu orang yang dimusuhi oleh Haman, yaitu Mordekai. Namun karena ia tidak mampu untuk mengendalikan kemarahannya, sikap bermusuhannya, dan tidak mampu juga untuk mengendalikan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya, itu menyebabkan ia merancang dan memulai suatu pembunuhan massal bagi suatu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Musuhnya hanya satu musuhnya, yaitu Mordekai. Tapi efek permusuhannya bisa sampai memusnahkan satu bangsa itu. Sebab itu memang lebih baik untuk membangun relasi, membangun kerjasama,
dan perdamaian dengan semua orang, karena pasti membawa kebaikan, daripada memicu kemarahan, memelihara dendam, memperbudak diri dengan kekuasaan dan permusuhan, karena itu merugikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah yang kita baca ini menyampaikan bagaimana orang yang bernama Haman, orang Agag itu, diberi kuasa yang begitu besar oleh Raja Persia saat itu, yaitu Ahasiweros. Kekuasaan Ahasiweros itu sangat besar. Kita bisa membacanya pada bagian awal kitab Ester. Ia diberi kuasa yang begitu besar oleh Ahasiweros, sehingga kalau kita menilai dia gila hormat saat itu. Ia mau semua orang di wilayah kerajaan itu sujud menyembah kepadanya. Semua orang turut perkataannya, namun ada satu orang yang tidak mau turut kata-katanya itu. Sebenarnya mungkin seluruh bangsa Yahudi itu juga sama seperti Mordekai, jika memang mereka takut akan Tuhan. Sebab apa? Sebab memang ada perintahnya supaya mereka hanya sujud menyembah kepada Tuhan Allah saja, sebagaimana hukum Tuhan yang menekankan hal tersebut. Namun kebetulan waktu itu yang ketahuan, yang kelihatan tidak sujud kepada Haman itu adalah Mordekai yang tidak sujud kepadanya. Jadi Haman marah besar, dan kemarahannya itu sudah tidak terkendali lagi. Kenapa? Saudara-saudara, yang pertama adalah karena ia merasa tidak diperlakukan sesuai dengan keinginannya oleh Mordekai secara pribadi. Dia melihat dirinya begitu berkuasa, punya jabatan yang besar, diberikan kuasa oleh Mordekai, oleh Ahasiweros, dan Mordekai tidak mau sujud menyembah kepada dia. Ia merasa tidak diperlakukan sesuai keinginannya. Keinginannya apa? Dia punya jabatan, ia punya kekuasaan, harusnya dihormati sampai orang sujud kepadanya. Tapi ia tidak mendapatkan keinginannya itu. Ia tidak diperlakukan sesuai keinginannya. Harusnya kalau ia rendah hati, ya biasa saja begitu. Walaupun punya kuasa yang besar, kalau memang gedung itu penuh, silakan aja duduk di tempat yang ada gitu. Tidak perlu harus di mana. Biasa saja. Tetapi Haman tidak mau diperlakukan jika itu tidak sesuai keinginannya. Maka ia marah pada Mordekai. Ia melihat kemungkinan bahwa itu tidak hanya terjadi pada satu pribadi itu yang tidak menghormati dia, tetapi juga pada seluruh bangsa Yahudi, terutama yang ada di benteng Susan pada saat itu. Kemudian kemarahan besarnya sampai tidak terkendali juga karena ia tahu bahwa Israel di zaman dulu itu memang sudah bermusuhan dengan orang Amalek. Haman adalah keturunan Agag. Sebagaimana kita baca dalam Alkitab, Agag itu adalah raja Amalek. Amalek adalah musuh bebuyutan Israel. Agag ditaklukkan oleh Saul, kita ingat ceritanya, tapi tidak dibunuh oleh Saul. Ia dibunuh oleh Samuel dengan pedang. Sementara itu, si Haman adalah keturunan Agag, orang Amalek. Yang ia musuhi adalah Mordekai. Membaca bagian pasal 2 ayat 5 itu, kita tahu siapa Mordekai. Mordekai adalah orang dari suku Benyamin, suku Saul, karena Saul berasal dari suku Benyamin, dan ia adalah keturunan dari Kis. Kis itu adalah ayah Saul. Jadi memang ya kalau dirunut secara keluarga, ini memang ada permusuhan secara keluarga antara orang-orang itu. Dan kebetulan mereka bersama-sama di dalam satu organ yang disebut dengan kerajaan Persia atau milik Ahasiweros itu. Jadi kita bisa bayangkan betapa marahnya Haman pada Mordekai, sambil dirunut-runut juga bahwa sebelumnya juga memang ada pertikaian yang belum selesai, dendam yang belum selesai. Jadi Haman memandang Mordekai itu bukan sebagai pribadi saja, tetapi sebagai orang Israel atau Yahudi yang adalah musuh Amalek.
Sehingga dia mengatakan terlalu hina baginya kalau ia hanya berurusan dengan satu pribadi itu. Maka kemarahannya diluapkan terhadap seluruh bangsa Yahudi yang ada di wilayah atau dalam kekuasaan Ahasiweros. Maka saudara-saudara, ia tidak mau menunjukkan permusuhan hanya pada Mordekai secara pribadi, tapi kepada seluruh bangsa itu. Karena itu ia merancang suatu pembunuhan massal terhadap orang-orang Yahudi. Kemudian kita baca, ia mendapatkan izin raja dan juga dapat dukungan kerajaan itu secara penuh untuk melakukan, bahasanya apa kalau sekarang, genosida gitu, untuk bangsa Yahudi. Jadi dirancang betul-betul oleh Haman, sehingga pembunuhan seluruh orang Yahudi di wilayah Persia mulai disebarluaskan dengan surat-surat yang disampaikan itu. Mengingat kata pemazmur, marah dan panas hati hanya membawa kepada kejahatan. Itulah yang terjadi pada situasi Haman pada saat itu. Dan Haman memperlihatkan hal tersebut. Ia memusuhi Mordekai, orang yang tidak sejalan dengan dia di kerajaan itu. Ia berusaha juga mencabut nyawa Mordekai dan juga seluruh bangsa Yahudi. Kemarahan dan permusuhan Haman membawanya pada kejahatan besar, yaitu pembunuhan massal bangsa Yahudi. Tapi kita baca selanjutnya lagi, Tuhan tidak berpangku tangan. Ia menyelamatkan umatnya dengan caranya yang ajaib. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Haman dikatakan pada ayat terakhir menggambarkan betapa gemparnya seluruh rakyat ketika itu. Sedangkan para pembesarnya berpesta minum anggur tanpa tahu kalau ada rencana pembunuhan besar atas suatu bangsa, hanya karena sentimen pribadi, karena permusuhan pribadi yang sudah tidak terkendali. Namun sekali lagi, di dalam semua kekacauan itu, tangan Tuhan tetap terulur untuk menolong umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu kelompok, suatu organisasi, suatu bangsa, suatu kerajaan, atau apalah sebutannya lagi, untuk kelompok-kelompok besar dalam kehidupan sosial manusia, tentu diisi beragam orang, beragam kelompok, suku, bangsa, pemikiran, dan seterusnya. Beragam. Berbagai perbedaan, gesekan, persinggungan pasti bisa muncul dalam kelompok-kelompok sosial masyarakat atau manusia. Namun kendali kekuasaan harus dapat memastikan semua unsur dan bagian dalam kehidupan sosial itu dapat hidup damai, bukan permusuhan. Ahasiweros ketika itu dalam tanda kutip seperti orang khayal gitu. Dia tidak melihat potensi konflik yang begitu besar yang terjadi di kerajaannya. Tetapi bersyukur Tuhan menolong umatnya. Nah, di sini kita melihat kendali kekuasaan harus dapat memastikan bahwa semua unsur dalam bagian masyarakat, dalam kehidupan sosial itu harus hidup dalam damai, bukan permusuhan. Sebab untuk itulah kekuasaan itu ada, yaitu untuk mempengaruhi dan mengendalikan perilaku manusia supaya bisa hidup damai, bisa hidup berelasi, bekerja sama, menyatu dalam visi yang sama untuk kesejahteraan bersama. Untuk itulah kekuasaan itu hadir, bukan untuk memuaskan seseorang secara pribadi. Saudara-saudara, hal yang sama saya kira terjadi, juga bisa terjadi dalam gereja dengan resort tempat kita bernaung ini. Kita memang beda dalam banyak hal, tapi prinsipnya walaupun beda tidak perlu dibeda-bedakan. Secara pribadi juga antara kita juga mungkin ada yang misalnya sama seperti kejadian dalam kisah ini, ada yang pernah marah-marahan satu dengan yang lain, ada yang mungkin pernah tersinggung gitu, dan mungkin pernah dia mangat begitu. Apakah ya mungkin antar jemaat dengan resort dengan jemaat, atau antar jemaat dengan jemaat, atau antara kita para pekerja dan seterusnya. Konflik bisa saja terjadi akibat sentimen antar orang per orang di dalam gereja. Tapi
seperti disampaikan tadi oleh Ibu Ketua Resort, kita ada ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh dipupuk, tidak boleh dibiarkan berbuah menjadi buah busuk yang menghancurkan apa yang sudah dibangun dengan susah payah oleh para pendiri resort ini. Semua harus kembali pada tujuan awal. Kenapa gereja ada? Kenapa resort ini dibentuk dan seterusnya. Jika masalah itu adalah masalah pribadi, seharusnya cukup diselesaikan secara pribadi. Jangan sampai karena kemarahan pribadi sampai menghancurkan, misalnya seperti kasus dalam kerajaan Ahasiweros ini, karena permasalahan pribadi sampai menghancurkan satu jemaat, satu organ besar, karena itu terlalu besar akibatnya, terlalu besar juga dosanya. Kalau karena permasalahan pribadi kita, jemaat pecah, gereja bertengkar, atau gereja bubar. Ini pelajaran penting untuk kita. Maka mari kita belajar dari nas kita hari ini, untuk kita sama-sama berkomitmen bahwa kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan. Sekali lagi, kita memang beda-beda, tapi tidak untuk dibeda-bedakan, karena kita satu di dalam Tuhan. Dalam naungan gereja GKE, secara khusus dalam resort Kapuas Seberang, kita ada di dalamnya bukan dalam tujuan pribadi, tapi untuk tujuan bersama, memuliakan nama Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, kita harus berelasi, kita harus berteman, kita harus bersahabat, saling bekerja sama, kita harus berdamai bagaimanapun juga. Kita harus saling menolong, menopang, menguatkan, supaya sama-sama bertumbuh, berbuah yang baik, yang manis, berbuah kebaikan untuk kehidupan. Jangan pernah ada kamus bermusuhan, saling melemahkan atau menjatuhkan di resort Kapuas Seberang. Kita ada untuk jadi orang-orang baik, untuk menjadi orang-orang pendamai, bukan pemarah, bukan yang suka bermusuhan. Itu kita, resort Kapuas Seberang, saling mendukung, saling menguatkan, menjadi satu di dalam Tuhan. Dan yang kedua, usia 3 tahun, resort ini seperti dikatakan tadi memang sangat muda. Namun usia itu anggaplah seperti usia emas seorang anak. Kita menyerap, kita belajar, kita mencoba, kita berusaha, tidak putus asa, seperti seorang anak. Seperti seorang anak yang belajar berjalan, lihat anak itu, jatuh dia kan, bangkit lagi, sampai ia benar-benar bisa berjalan. Tidak jera untuk melanjutkan perjalanan itu, tapi dia terus bangkit dan malah belajar untuk bukan hanya berjalan, tapi berlari. Berlari, walau sesungguhnya ia tahu, seperti lagu dangdut itu Bu ya, jatuh bangun aku, tak jarum kup katanya. Tahu dia, tapi itulah anak di usia itu, usia emas itu. Berjalan, jatuh, tidak jera, lecet kakinya, belajar lagi. Malah setelah itu lari, tidak di tempat saja, tapi terus maju dan berkembang. Itulah kita. Kita muda, masih sangat muda, resort ini masih sangat muda, tapi tetap bertumbuh, bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Itulah resort Kapuas Seberang. Ada amin? Amin. Semoga Tuhan melimpahi kita semua dengan hikmat dan kebijaksanaannya, supaya kita boleh membesarkan nama Tuhan dengan keberadaan resort Kapuas Seberang ini. Kita tahu mungkin banyak kelemahan kita, tapi pada prinsipnya kita sadar bahwa kita satu di dalam Tuhan. Mari bekerja sama, mari berelasi, saling tolong menolong. Mari membangun kedamaian di resort ini supaya kita bisa saling menguatkan, saling menopang. Kita percaya resort ini akan semakin bertambah besar, tambah kuat di dalam Tuhan, sebagaimana panggilannya untuk kita, untuk memuliakan namanya. Selamat ulang tahun ketiga resort Kapuas Seberang. Kiranya Tuhan memberkati resort ini dan memberkati kita semua. Amin.
Doa adalah kekuatan jiwa di saat doa dinaikkan. Saat itulah kita bertemu Dia menyapa kita. Kita lakukan NKB nomor 140 bait yang pertama. Bila ku berdoa. Oleh Ibu Pendeta Eri Indrayana MTH. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mari kita merendahkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, terpuji kekal namamu sekarang dan selama-lamanya. Sebagaimana dalam pujian kami mengakui, mengimani, Tuhan sambut jiwa kami ketika kami berdoa. Kami boleh bertemu dengan Engkau ya Bapa melalui rangkaian permohonan doa kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Allah pemelihara kehidupan yang telah memelihara kami dengan kemurahan-Mu sehingga kami dapat berhimpun pada saat ini. Atas perhimpunan kami saat ini, kami menyadari bukan karena kuat, gagah dan hebat kami, tapi semua kami boleh berhimpun di tempat ini karena pertolongan, penyertaan pimpinan, berkat kasih kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengaruniakan kepada kami, yaitu napas kehidupan, kesehatan, kekuatan dan keselamatan, sehingga tiap-tiap kami secara pribadi telah Tuhan tuntun langkah kami, sehingga boleh melangkah dari rumah, dari tempat kami masing-masing, baik jauh maupun dekat, sehingga kami dapat berhimpun dalam keadaan sebagaimana kami ada saat ini. Karena itu kami bersyukur dalam perhimpunan ini kami diperkenankan memuji dan memuliakan nama Bapa yang sesungguhnya kami mengakui kami adalah orang-orang yang seringkali hidup di dalam dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon kasihanilah kami, ampunilah kami, supaya layaklah kiranya ibadah syukur kami, bahkan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kebenaran firman-Mu sungguh memampukan kami untuk hidup dalam relasi yang baik, bukan relasi yang jahat. Dengan hidup berelasi yang baik, berteman, bersahabat, akan membangun satu kemuliaan bagi nama Tuhan, akan membangun kesejahteraan dan kebaikan atas kehidupan kami, bahkan kepada segenap unsur yang ada
di dalam Majelis Resort Kapuas Seberang yang pada hari ini boleh kami peringati menjadi hari ulang tahun yang ke-3 tahun, yang sesungguhnya sejatinya pada tanggal 30 September 2024 ini tinggal menghitung hari. Karena itu kami memohon, kami mendoakan kepada unsur Majelis Resort Kapuas Seberang, mulai dari Majelis Pertimbangan, Badan Pemeriksa Perbendaharaan, Majelis Pekerja Harian Resort Kapuas Seberang, bahkan segenap kami, para ibu-ibu pendeta, bapak ibu penatua diakon yang ada di seluruh kawasan Resort Kapuas Seberang ini. Kami memohon Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melakukan bagian kami, pekerjaan kami yang sudah dipercayakan kepada kami masing-masing, supaya dengan demikian hikmat Tuhan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan akan terus memampukan kami bersama-sama bertumbuh dalam melayani umat-Mu. Bahkan melalui kami semua, kami boleh bergandeng tangan, sehati sepikir untuk melakukan yang terbaik. Bapa di dalam surga, karena itu dari tempat ini tiliklah kami yang pada saat ini sungguh-sungguh berhimpun, bersekutu. Engkau kiranya memberkati, mencurahkan kepada kami sekalian, sebab kami sangat menyadari sesungguhnya kami penuh di dalam kekurangan, keterbatasan, supaya nyata dalam keterbatasan dan kekurangan kami, kuasa Roh Kudus mula yang sesungguhnya bekerja dan memampukan kami untuk melakukan bagian kami, dan selebihnya kami percaya ada bagian yang Tuhan kerjakan untuk memberkatinya, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar nama-Mu akan mendengar, yang belum percaya akan bertekuk lutut menyembah dan mengaku Engkau Raja. Bahkan mereka yang sedang tersesat karena pelbagai tawaran pergumulan kehidupan di dunia, kami pun dukung dan mendoakan agar kiranya mereka tidak selamanya hidup di dalam kesesatan. Namun kami percaya ada waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk memanggil mereka pulang kembali, supaya menjadi kawanan yang satu di bawah Gembala yang Esa, Yesus Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja. Bapa di dalam surga, kami mau mendoakan kepada jemaat GKI Barimba yang hari ini sebagai tuan dan nyonya rumah dalam melaksanakan pertemuan Ikatan Keluarga Pekerja Resort. Tiliklah jemaat-Mu yang ada di sini sebagai tempat kedudukan Resort Kapuas Seberang. Tentu Engkaulah yang senantiasa berkenan melimpahkan berkat kasih dan karunia-Mu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Engkau berkati keluarga rumah tangga mereka, Engkau berkati anak-anak mereka. Bahkan Engkau juga berkenan saat ini Tuhan mendatangkan kasih kuasa kesembuhan bagi cucu dari Ibu Tutianti, yaitu Cleona Alicia, yang usianya 3 tahun, saat ini sedang dirawat inap di rumah sakit. Ya Tuhan, buka pintu kesembuhan melalui para dokter yang sedang merawat dan menangani, agar mereka sungguh-sungguh mampu mendiagnosa dengan tepat apa sesungguhnya yang sedang mengganggu sehingga anak ini dalam keadaan sakit.
Ya Tuhan, kami tetap percaya mujizat-Mu, pekerjaan ajaib-Mu terjadi, sehingga anak kekasih ini, cucu dari Ibu Tutianti ini, akan sembuh, akan pulih, bahkan tumbuh kembangnya tidak terganggu. Terima kasih Bapa di dalam surga, secara khusus hari ini menjadi hari yang penuh sukacita karena pergumulan, persoalan, bahkan perjalanan mulai dari Cares sampai resort definitif 3 tahun. Kami percaya itu semua kuasa Tuhan, tuntunan, berkat penyertaan Tuhan atas resort ini, sehingga dengan usia 3 tahun ini tentu menjadi usia emas untuk semakin mengenal dan belajar dari setiap pengalaman yang terjadi, sehingga kurang baik akan ditingkatkan menjadi baik, dan yang sudah baik akan terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Karena itu pakailah seluruh unsur yang ada di dalam Majelis Resort Kapuas Seberang ini Bapa, dari pribadi, kelompok, bahkan siapapun kami, karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang berkenan memberi berkat dan pertolongan, sehingga hari jadi yang ke-3 tahun ini sungguh-sungguh kami boleh belajar, kami mau diajar, kami mau dinasehati, kami mau ditegur melalui kebenaran firman-Mu, sehingga semua demi dan untuk pelayanan yang ada di Resort Kapuas Seberang ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah rangkaian seruan doa dan permohonan syafaat kami. Kami mau akhiri bersama dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Demikian Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat Tuhan, ada saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah nats persembahan yang terdapat dalam Mazmur pasal 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Bapa untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah dunia ini. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini dengan sukacita dan sukarela, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi seraya memberikan persembahan dengan lagu pujian Terima Kasih Tuhan, sampai persembahan selesai diedarkan. Dalam
Semangat pelayanan di hari jadi ketiga Resort GKI Kapuas Seberang. Mari kita gelorakan dimanapun jemaatnya berada dalam gumul dan juang, tantangan dan cobaan kita, mohon penyertaan Tuhan. Mari kita lakukan dalam semangat NKB nomor 104 bait yang pertama, ketiga, dan 4. Pada bait yang keempat kita berdiri. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai, kami kembalikan kepada pembawa acara. Biarlah senantiasa api Tuhan berkobar di dalam hati dan pelayanan kita, kemanapun kita kembali dalam jemaat kita masing-masing setelah ibadah dan perayaan ini. Biarlah apinya senantiasa berkobar dalam kesetiaan dan panggilan pelayanan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada acara ulang tahun, hari jadi atau hari ulang tahun Resort Kapuas Seberang yang ketiga. Kami mengundang MPH Resort seluruh pendeta, majelis pertimbangan, seluruh ketua kategorial yang ada hadir berkenan pada hari ini, BPP yang juga berkenan hadir pada saat ini, Bapak Pendeta Simon Palo, kami undang untuk bersama ke depan. MPH Resort kami persilakan untuk kita bersama-sama boleh bersyukur dalam perayaan sederhana ulang tahun kita untuk mengingatkan bahwa ketika api dinyalakan di lilin ini, begitu juga api itu berkobar bukan untuk dipadamkan, tetapi untuk disebarkan dan dibawa kemanapun kita melayani. Kita nyanyikan selamat ulang tahun GKE Kapuas Seberang, selamat ulang tahun GKE kita, selamat ulang tahun GKE Kapuas Seberang. Cik cik. Mari dengan bertepuk tangan kita sama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKE kita, selamat ulang tahun Resort. Selamat ulang tahun Resort Kapuas Seberang. Selamat sejahtera, sehat dan sentosa. Selamat ulang tahun Resort Kapuas Seberang. Pasang apinya, pasang apinya, pasang apinya, pasang apinya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kipas apinya, kipas apinya, kipas apinya, kipas apinya sekarang juga, sekarang juga. Kita hitung bersama-sama. Sekarang juga. Kita hitung. 1, 2, 3. Selamat. Ya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya,
bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga. MP kita, Bapak di belakang, Pak Eterius, Pak Herbarius, maju ke depan MP kita. Saya akan membagikan ini kue yang pertama mewakili MP atau Majelis Pertimbangan Resort Kapuas Seberang, Bapak Pendeta Simon Palong. Selamat ulang tahun Resort Kapuas Seberang. Yang kedua, saya akan bagikan ini mewakili MPH Resort Kapuas Seberang untuk Pak Isaskar. Kemudian yang ketiga, saya beri kue ini yang akan mewakili BPP Resort Kapuas Seberang. Oh ya, ada Ibu, Ibu Karyeni. Ya, nanti tolong dipotongkan semua. Iya, kita sama-sama suap ya, mewakili yang sudah dibagi tadi. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Resort Kapuas Seberang. Ya, nanti semua kebagian kuenya. Terima kasih. Ya, sambil disiapkan makan siang dan juga kue dibagikan, kita ambil waktu ini untuk rapat panitia Natal IKPR atau Resort Kapuas Seberang serta Penetua dan Diakon tahun 2024. Kita mulai langsung dari ketua. Kira-kira MPH ada usulan? Siapa lagi? Ada usulan dari Ibu Ketua Resort ini? Tahun ini kita dipimpin oleh Pak Yonas. Bagaimana Pak Yonas, bersedia? Setuju? Setuju. Kita beri tepuk tangan dulu. Kemudian untuk sekretaris kita bagaimana? Perempuan. Siapa kira-kira? Saya kurang akrab dengan yang lain. Kira-kira dari Jemaat Barimba? Siapa? Siapa? Oh ya, Ibu liturgus tadi. Ibu siapa namanya? Ibu Mary, ya Ibu Mary. Kemudian untuk bendahara apa langsung dari ya sekretariat Pak Timotius seperti tahun kemarin. Kemudian bendahara apa langsung ketua Pak Minarso. Ya, langsung bendahara resort kita Pak Minarso dibantu oleh seluruh bendahara jemaat. Tulis dulu Pak sekretaris. Ibu Desi nih, ketua sekretaris KPR kita. Ya, karena ini juga Natal Resort bersama Penetua dan Diakon, nanti silakan yang terpilih ini akan menentukan nanti koordinatornya. Baik, silakan Bu Desi untuk mengetik langsung di resort kita dan nanti kita akan langsung umumkan. Demikian rapat singkat kita. Oh, langsung koordinator acara. Tahun kemarin siapa ya? Lupa saya. Hah? Insya Allah. Baik, oke. Tahun ini saya seksi acara. Iya. Seksi acara Pendeta Yurika.
usaha dana, seluruh ketua jemaat dan seluruh bendahara jemaat. Apalagi kira-kira perlengkapan pelaksanaannya tahun kemarin di Sungai Pasah. Kira-kira tahun ini di mana? Ada dari Hampatung mana Pak Minarso? Ini lagi pengantin Hampatung nih. Pak Min. Iya, MTH Pak Min. Pak Minarso. Hah? Ya, kemarin perdebatan cukup alot Bu, tanggal Natal Periang itu, karena jatuhnya hari Minggu. Nah, jadi Pak Minarso, kira-kira kita tanggal 2 atau bagaimana? Atau kemudian, baik Pak Minarso, menyangkut juga kan jadwal tempat. Pak Minarso, tahun ini apakah di Hampatung Natal? Nah, beliau belum berani karena bukan ketua majelis. Nanti diatur ya untuk tempat pelaksanaan. Apalagi perlengkapan. Ya, makanya kalau kita belum tentukan tuan rumah, apa menyusul yang itu? Atau barimba tuan rumah tahun ini? Nah, usul dari sana barimba. Berarti miar kah? Oke, barimba langsung Pak Yonatan, koordinator. Ibu Desi, karelum bagi jiko Bu, catat Ibu, sekretaris. No ewen beken Ibu, jim bagi jikau, Ibu mau kareh lupa. Tolong dicatat di grup. Bapak Yonatan. Oh ya, Pak usaha dana Pak Didianto, di bawahnya ketua-ketua jemaat bendahara nanti ditentukan kemudian. Konsumsi. Barimba. Siapa kira-kira, Bu? Saya kurang tahu di barimba nih. Ya, Bu Herti, Bu Herti, seksi konsumsi. Apalagi seksinya humas tadi sekretariat Pak, langsung Pak Timotius. Diakonia, siapa? Ya, Bu Desi Susilawati, Diakonia. Apalagi? Karena 1 tahun yang lalu Natal jadi lupa. Oh ya, penerima tamu kita serahkan ke barimba. Oh, keamanan. Siapa Bu penerima tamu dari barimba ini? Itu Mama Eksa, siapa namanya? Mama Eksa. Oh, Ibu Estu nerima katanya. Ya. Narendai seksi keamanan. Sesuai nah. Pak Joni Rumsa langsung sesuai body ya Pak. Ya, seksi keamanan. Baik, untuk kolekte IKPR kita pada hari ini berjumlah Rp557.000. Ya, tunggu dulu Bu Desi lagi mengetiknya. Jadi konsepnya mirip seperti tahun kemarin, kita melaksanakan ibadah dan biasanya itu awal, kalau kita ini awal bulan. Biasanya awal, karena setelah awal bulan pasti Natal sudah berjalan. Ya, hari Senin Bu, tanggal 2 Bu, hari Senin sore lah. Ya, tanggal 2. Oke, sudah Kak Bu, pelaksanaan di barimba. Ya, rencana tanggal 2 barimba 2. Ya,
Berarti acara teh tambah, puji-pujian. Oh ya. Anu seksi acara teh name langsung hete penda bersama puji paduan suara resort. Ya. Jadi aku mau baca. Anu teh lo. Ya. Baik, Salom saya akan bacakan. Ya, nanti kita masukkan. Susunan Panitia Natal Resort GKI Kapuas Seberang tahun 2024, Ketua Bapak Diakon Yonas, Sekretaris Ibu Mary, Bendahara Bapak Penetua Minarso, Seksi Acara Pendeta Yurika bersama dengan Paduan Suara Resort dipimpin oleh Pak Sumadi, Seksi Usaha Dana Penetua Didianto beserta dengan ketua-ketua jemaat dan seluruh bendahara seresort, Humas Bapak Penetua Timotius, Seksi Perlengkapan Bapak Diakon Yonatan, Seksi Kesomsi Penetua Herti Carolina, Diakonia Penetua Desi Susilawati, penerima tamu Ibu Estu Nerima, keamanan Bapak Juni Rumsa Karya. Pelaksanaan rencananya dilaksanakan di Barimba ini tanggal 2 Desember tahun 2024 pukul 4 sore atau pukul 5 sore. Ya, berarti sekretariat langsung. Baik, nanti kita akan kirim itu di WA grup resort. Nanti, iya, nanti kita tambah Pak Edison. Tambah. Nanti kita akan muat ini di WA grup resort. Nanti silahkan untuk diperbanyak orang-orangnya dan nanti di-share ke jemaat masing-masing. Saya rasa sampai nanti kita bisa bicarakan lagi tren itu. Nah, informasi untuk kita bahwa bulan depan, bulan Oktober tahun 2024, sekali lagi kami sampaikan bahwa yang menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan IKPR bulan depan adalah Jemaat GKI Dahirang, kemudian dilayani oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Dahirang, pendeta pelayanan Pendeta Eri Indrayana MTH. Ingat-ingat Bu ya. Baik, saya rasa demikian pengumuman kita pada saat ini, dan untuk Bapak Pendeta Simon Palo kami persilakan untuk memimpin kita dalam doa syukur untuk hidangan yang disediakan oleh Jemaat Barimba. Pada Bapak disilahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berkat makanan minuman telah disiapkan untuk kita. Maka sebelum kita menikmatinya, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa di sorga. Karena pada hari ini kami melaksanakan kegiatan rutin Ikatan Keluarga Pekerja Resort. Sekaligus kami merayakan HUT ketiga Resort GKI Kapuas Seberang. Kami mohon kiranya Tuhan selalu berkenan menyertai dan membimbing kami sekalian, khususnya para hamba-Mu untuk dengan sungguh-sungguh melakukan tugas dan pekerjaan pelayanan. Selaku tanda ucapan syukur atas anugerah daripada Tuhan buat kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan karena saat ini telah disiapkan bagi kami makanan dan minuman yang sebentar lagi kami akan menikmatinya. Kami mohon Tuhan berkenan memberkatinya agar menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan biarlah dengan kekuatan baru itu kami memuliakan Tuhan dan selalu menyerahkan kehidupan kami, seluruh eksistensi kami ke dalam tangan Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih Bapak. Nanti kami akan share Bapak Ibu ke WA grup resort dan nanti silahkan kita penitia yang terpilih ini akan mulai nanti merapatkan hal-hal penting mengenai itu. Demikian, selamat menikmati hidangan. Selamat ulang tahun GKE Kapuas Seberang. Tuhan Yesus sudah menolong. Seterusnya Tuhan menolong. Sampai jumpa di Dahirang bulan depan. Shalom.